Pada episode sebelumnya kita emang sudah belajar bagaimana cara masukkan data ke dalam database through post, ya kan. Jadi misalnya saya masukkan ini, create, dia akan masuk ke dalam database. Jika kita cek, maka dia akan masuk. Nah, permasalahannya adalah ketika misalnya title ini kosong atau body ini kosong, kita create, maka dia akan error. Jelas di sini jika Anda lihat kolom title tidak bisa kosong kata gitu. Jadi database tidak bisa menerima field baru atau row baru ketika misalnya dia tidak nullable. Nah, kira-kira seperti itu. Alternatif yang Anda lakukan di sini adalah mengisi title-nya. Maka coba kita buat di sini title-nya dan body-nya kita hilangkan. Kita create. Maka sudah jelas di sini bahwa body juga tidak bisa kosong. Kecuali Anda buat di dalam database option pada struktur di is nullable ini Anda ganti menjadi yes daripada no. Maka dia akan tidak error ketika Anda tidak memasukkan body-nya, tapi title-nya bakal error karena dia require. Tidak boleh kosong karena di sini no. Oke. Kita anggap dulu case-nya bahwa title, body ataupun slug itu tidak boleh kosong. Silahkan buka text editor Anda, fokus pada post controller pada method store yang ada di sini. Di sini tepat di mana kita memasukkan datanya ke dalam database, ya kan? Post create. Nah, di sini kita masukkan semua request kita yang dari form, masukkan ke dalam variable, dan di sini kita panggil dia untuk membuat satu record ke database. Nah, pertanyaannya bagaimana cara kita memvalidasinya? Ada banyak cara sekali, tapi yang pertama kita akan bahas yang paling basic, ya kan? Kita akan buat di sini this validate. Di sini saya akan buat request dan diikuti dengan array. Oke, apa saja yang require? Misalnya apa saja yang tidak boleh kosong yang harus kita masukkan ke dalam database? Title misalnya. Kita buat sini title is require. Ya kan? Selanjutnya apa? Body. Maka kita buat sini body. Slug tidak perlu kita buat hanya karena dia digenerasi dari title. Ketika misalnya title-nya sudah ada, maka slug-nya pasti akan juga sudah ada. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang jika kita tes di browser, kita create tanpa membuat apa-apa, maka dia tidak akan error dan tidak ada juga muncul apa-apa. Sekali lagi, create, tidak ada muncul apa-apa. Nah, oleh karena itu ada caranya untuk menampilkannya. Pertama, saya akan buka pada resources, ya, resources view. Di sini ada post create.blade.php. Maka kita akan fokus di sini. Tepat di mana kita memasukkan datanya atau UI-nya itu di sini gitu. Pertama title. Ketika misalnya title-nya error, maka seharusnya kita munculkan misalnya the title is required, seperti itu kira-kira. Coba kita munculkan error, kita select apa nama file-nya, title. Kita buat sini title. Dan seandainya saya buat di sini end error, maka di sini kita bisa buat apapun yang kita mau. Contohnya seperti ini. Title itu harus diisi, misalnya seperti itu. Kita refresh di browser, kita create, maka jika Anda lihat di sini title itu harus diisi. Namun ada juga secara singkat yang diberi oleh Laravel, itu ada kata-katanya. Anda bisa lihat itu di validation.php. Tapi yang jelasnya kita akan buat di sini message, tepat di dalam curly brackets karena ini adalah PHP syntax. Oke, kita refresh di browser, kita create, maka jika Anda lihat hasilnya beda dengan yang tadi. Jika yang tadi kita custom dan ini default bawaan dari Laravel, bisakah bawaan ini kita ganti? Bisa. Itu tergantung config yang ada di lang di sini. Ketika misalnya di sini Anda lihat defaultnya itu English, maka Anda bisa buat dia ke dalam bahasa Indonesia. Jadi require ini munculnya itu dari lang and validation. Ketika misalnya kita searching untuk require, maka jelas di sini the attribute field is require. Nah, ketika misalnya Anda ingin merubahnya ke dalam bahasa Indonesia, Anda hanya buat satu folder lagi dengan nama ID dan lanjut Anda pergi ke config, ya. Ini agak advance sedikit tapi ini penting untuk diajarkan. Config di sini jika Anda ada app.php dan kita cari untuk lokal, ya di sini ada local n, maka Anda bisa jadi ganti menjadi ID. Oke. Itu hanya pencerahan untuk Anda ketika Anda ingin menggantinya. Tapi untuk sekarang ini fine untuk kita kok. Oke? Untuk belajar. Dan sekarang bagaimana dengan bodinya? Itu juga bisa kita lakukan, tapi coba kita rapikan dulu tepat pada title ini, ya kan? Karena sebenarnya jika Anda tidak tahu, kita bisa ngasih kelas di sini. Misalnya MT2 atau margin top 5 pixel misalnya. Ini hanyalah utility dari Bootstrap yang bisa kita free kita dapatkan, ya. Dan di sini coba kita buat text danger. Dan kita paste di dalamnya message. Kita refresh dan kita create, maka jika Anda lihat di sini dia sudah warna merah. Namun ada juga yang namanya di sini invalid feedback. Ya kan, ini kelas yang diberi oleh Bootstrap untuk kita ketika ingin menampilkan error. Namun ketika misalnya kita create, dia tidak akan muncul. Sampai nantinya ketika misalnya Anda buat di sini kelas is invalid. Ya, ini Bootstrap 4. Kita create, maka jika Anda di sini the title field is required. Nah, oleh karena itu sekarang bisa kita buat logikanya juga di sini. Error title dan kita akan munculkan dia di sini. Ketika misalnya sudah kita end
error di sini atau stop di sini dia. Kita refresh di browser, kita create. Maka jika Anda lihat di sini, the title field is required, which is cool. Yaitu Anda dapatkan free ketika Anda menggunakan Bootstrap. Namun ketika Anda tidak menggunakan Bootstrap, itu tidak akan berwarna merah. Tapi saya jarang menggunakan hal itu, by the way. Yang sering saya lakukan itu ya seperti yang tadi. Karena saya tidak suka dengan border warna merah. Saya lebih suka simple seperti yang tadi, maka saya akan kembalikan seperti ini. Danger, MT2. Refresh, kita create, maka dia sudah seperti itu. Oke, cool. Besar lagi, gak kecil seperti yang tadi. Kita copy, dan sekarang kita paste tepat di bawah sini. Untuk body-nya. Kita ganti body. Kita refresh di browser, kita create. Maka the body field is required, which is cool. Itu yang kita mau. Oke, bagaimana dengan yang lain? Contoh, ketika misalnya saya tidak mau user mengetikkan kurang dari 3 karakter, misalnya seperti ini. Oke, fine. Tapi ketika misalnya dua karakter maksudnya, maka tidak akan bisa. Oke, let's do this. Post controller add store. Ya, di sini kita akan buat dia minimal karakternya min 3 misalnya. Jadi tidak boleh user itu input karakter lebih dari 3. Maksudnya paling sedikit itu hanya 3. Ketika misalnya kurang dari 3, maka dia akan error. Coba kita buat di sini. Kita create, fine, dia masuk. Tapi ketika misalnya kita buat di sini AB, create. Jika Anda lihat di sini jelas, the title must be at least 3 characters. Which is itu yang kita mau. Apalagi? Banyak lagi. Jika Anda ingin melihat itu ada di mana penjelasannya, seperti yang saya bilang tadi, resources, lang, and validation. Ada time zone, ada unique yang mungkin kita akan gunakan nanti. Tapi untuk sekarang, stick untuk kesini saja dulu, basic. Bagaimana dengan maksimal? Maka kita buat di sini, maksimal itu misalnya cuma 10. Ketika lebih dari 10, maka dia tidak akan bisa masuk ke dalam database. Tes, kita coba buat di sini 1 sampai 10. Kita create. Maka jika Anda lihat di sini, the title might not be greater than 10 characters, which is cool. Kita dapatkan secara free. Oke. Tapi sebenarnya ketika misalnya Anda tidak suka menggunakan cara seperti ini, ada cara lebih mudah lagi. Hilangkan request yang ada di sini, ya kan? Ganti this menjadi request. Itu sama saja sebenarnya. Sekarang jika kita refresh di browser, kita create, maka sama saja hasilnya yang kita dapatkan. Oke. Dan sekarang ketika Anda suka menggunakan cara ini, silahkan lakukan. Namun sebenarnya post atau request all ini, ketika misalnya kita dd yang ada di sini, kita buat jadi attr misalnya. Kita dd attr di sini. Apa yang terjadi kan gitu? Kita masukkan datanya. Kita create. Title must be dan 10 karakter. Coba kita hilangkan dulu validation untuk 10 karakter maksimalnya. Coba kita tes sekali lagi. Kita create. Maka jelas di sini jika Anda lihat ada title dan body. Which is sebenarnya kita bisa masukkan attr ini ke dalam yang ada di sini, ke dalam create ini gitu. Nah, sekarang saya buat di sini attr dan ini bisa kita hapus dan ini kita hapus dan satu lagi di sini ketika misalnya Anda lihat post tidak ada lagi, coba kita ganti menjadi attr. Alright. Dan sekarang jika kita lakukan sekali lagi, apakah dia masuk? This is cool. Kita create, maka dia sudah masuk. Anda tidak percaya? Let's check this out. Lorem ipsum, this is cool. Published 3 seconds ago. Artinya sekarang kode kita lebih clean. Namun sebenarnya jika Anda tidak tahu, ada yang lebih clean dari ini lagi. Oke, kita akan bahas langsung di sini ya. Pertama, sebenarnya kita di sini memakai request class dan kita aliaskan dia ke request variable. Oke, coba saya akan hapus dan request ini maka akan error karena dia tidak ada lagi gitu. Coba dulu kita hilangkan variabelnya. Kita buat di sini function seperti itu. Dan satu lagi itu ada di title. Coba ini kita hilangkan. Kita ganti dia menjadi function. Nah, bagaimana dengan title-nya? Ya, title ini bisa kita masukkan ke dalam function-nya seperti ini. Oke, sekarang jika kita refresh di browser, new post, kita create. Dia sudah masuk exactly we wanted before. Ya kan? Tidak ada masalah di sini kan? Ketika misalnya Anda memakai variabel bisa, ketika misalnya Anda menggunakan function juga bisa. Which is cool. Ini yang kita mau. Oke, Anda sudah belajar validasi. Namun sebenarnya tidak cukup di sini. Ada yang namanya request lagi. Misalnya validasi ini bisa kita buat ke dalam satu file. Namun kita akan mempelajari itu di video-video selanjutnya. Untuk sekarang, saya rasa ini fine untuk Anda. Anda mempunyai validation, ya. Dan ini misalnya assign, ya kan? Dan yang ini. Jadi sekarang Anda sudah mempunyai clean code di sini. Ada validasi.
mengconvert field yang dari form ke dalam Slack. Anda juga belajar bagaimana memasukkannya ke dalam database. Oke, saya rasa di video selanjutnya kita bisa bicara tentang session flash. Oke, mungkin Anda sangat penasaran. I see you soon.